Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tematik masih tetap tema 4D atau tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Untuk pelajaran PPKN, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan makna sila ketiga Pancasila. Itu terletak pada pembelajaran ketiga. Yang kedua, mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, pembelajaran keempat. Dan yang ketiga, mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terletak pada pembelajaran keenam. Pembelajaran kedua, hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila, ya, bahwa sila ketiga Pancasila itu bunyinya Persatuan Indonesia dan simbolnya adalah pohon beringin. Nah, di dalam pohon beringin itu apa sih maknanya? Simbol-simbolnya? Nah, yang pertama, pohon beringin ini memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Jadi gambarnya atau naungannya itu cukup besar ya, sehingga mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Yang kedua, ukuran pohon beringin yang besar mencerminkan negara Indonesia yang besar sehingga dapat melindungi semua rakyatnya. Dan yang ketiga, akar gantung. Pohon beringin itu akarnya menggantung kan ya. Nah, ini menunjukkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya, makna sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya. Selanjutnya, pembelajaran keempat, yaitu pengamalan atau pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, di lingkungan keluarga, apa sih pengalaman kita terhadap yang termasuk dalam sila ketiga Pancasila? Yaitu yang pertama, saling menghormati dan menyayangi antar semua anggota keluarga, ya. Gimana caranya? Misalkan pamit, mau berangkat sekolah pamit atau salim terhadap kedua orang tua, ya. Yang kedua, bekerja sama dengan anggota keluarga. Misalkan bekerjasama dalam membersihkan lingkungan rumah ya. Untuk lingkungan sekolah, penerapannya pada sila ketiga Pancasila yaitu kita harus berteman dengan siapa saja ya, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Dalam lingkungan masyarakat, contohnya penerapannya yaitu ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, yaitu mendirikan pos ronda atau siskamling ya. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan di masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran keenam, membedakan sikap baik dan tidak baik. Sebelumnya sudah dijelaskan ya pada pembelajaran pada subtema 2, membedakan antara sikap baik dan tidak baik. Pada subtema 2 yang
pada Pancasila sila kedua. Nah, ini pada sila ketiga, Pancasila sila ketiga. Apa sih contohnya sikap baik yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, yang pertama, menjenguk tetangga yang sedang dirawat. Apabila tetangga kalian ada yang sakit atau tertimpa musibah, maka sebaiknya kita menjenguk tetangga tersebut, ya. Yang kedua, merapikan mainan setelah dipakai. Nah, apabila kalian habis main bersama adik dan permainannya berantakan, selesai bermain, sebaiknya mainannya segera dirapikan atau dibereskan, ya. Selanjutnya, membedakan sikap baik dan tidak baik. Nah, ini contoh sikap yang tidak baik. Tadi contoh sikap yang baik, ini contoh yang sikap tidak baik. Contohnya apa? Yang pertama, menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda, ya. Mungkin banyak dari kalian jika ada temannya yang jatuh atau temannya yang melakukan kesalahan, pasti kalian menertawakan, ya. Dan itu sebaiknya tidak dilakukan atau tidak kalian contoh, ya. Tidak patut dicontoh. Sebaiknya kalau ada teman yang jatuh, itu ditolong. Dan apabila temannya melakukan kesalahan, sebaiknya jangan ditertawakan. Sebaiknya diingatkan mana yang baik, ya. Yang kedua, mengejek teman di sekolah. Nah, ini juga tidak patut kita contoh, sebaiknya tidak kita lakukan, ya. Kita tidak boleh mengejek teman. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa mengejek, tanpa membeda-bedakan, ya. Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng. Itu pembelajaran pertama. Yang kedua, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Pembelajaran ketiga. Dan yang ketiga, membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita pada pembelajaran keempat. Dan keempat, menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita pada pembelajaran ke-6. Nah, di sini pada pembelajaran pertama, pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Sebelum kalian memberi pendapat terhadap cerita dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng dengan cermat, ya. Dibaca dengan cermat, dengan teliti agar kalian Agar kalian paham apa saja tokohnya, alurnya, pesan moralnya yang disampaikan oleh pengarang atau penulis dalam cerita, ya. Nah, jadi apa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah dongeng, dalam membaca dongeng? Yaitu yang pertama tokohnya. Ya, tokoh sudah boleh kita jelaskan pada pembelajaran sebelumnya bahwa tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita, ya. Tokoh biasanya ada tokoh utama atau tokoh pembantu. Dan biasanya juga ada tokoh antagonis, protagonis, dirtagonis. Mungkin sudah kalian dapatkan ya di kelas 3. Mungkin boleh kita sampaikan kembali di kelas 4 bahwa tokoh ada 3 ya. Tokoh antagonis, tokoh yang jahat atau bersikap yang buruk. Tokoh protagonis, tokoh yang baik, bersikap baik. Dan dirtagonis, tokoh yang penengah, ya. Nah, sedangkan alur itu apa? Alur itu jalannya suatu cerita dari awal sampai klimaks cerita, ya, serta penyelesaian ceritanya. Jadi alur itu jalan suatu ceritanya, seperti apa rangkaian ceritanya. Biasanya alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan, ya. Nah, pesan moral itu sama saja dengan amanat, yaitu sesuatu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya, ya. Biasanya berisi nasihat, anjuran, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, pembelajaran ketiga, menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita.
Jadi sebaiknya kita harus mengetahui ceritanya, alur ceritanya, baru kita dapat berkomentar. Dan kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita, ya. Nah, apabila teman kalian berkomentar, nah kalian juga bisa mengemukakan komentar tersebut, teman kalian tersebut, apakah komentarnya sesuai dengan cerita apa tidak, ya. Selanjutnya, pembelajaran keempat, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Nah, banyak cara ya untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Unsur-unsurnya tadi yaitu unsur yang tokoh, tema, latar, alur, ya, pesan moral atau amanat. Nah, dalam penyajiannya atau menyampaikan unsur-unsur tersebut bisa kita menggunakan peta pikiran, ya. Nah, ini contohnya, masih ingatkah kalian tentang dongeng kelinci dan kura-kura? Ya, mungkin kalian pernah membaca ya tentang kelinci dan kura-kura yang lomba lari. Nah, di sini Gulita menemukan peta pikirannya, ya. Maaf. Nah, di sini judulnya Kelinci dan Kura-kura. Tokohnya siapa saja? Tokohnya kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Nah, awal ceritanya gimana? Awal ceritanya, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Nah, sifat tokohnya apa? Kelinci sombong dan keras kepala. Kura-kura pantang menyerah. Tempatnya di mana? Tempatnya di hutan. Nah, akhir ceritanya gimana? Akhir ceritanya, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Nah, apa sih pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil dari cerita kelinci dan kura-kura tersebut? Nah, ini pesan moralnya. Janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu, ya. Selanjutnya pembelajaran 6, menentukan pesan moral dan dalam dongeng, ya. Bacalah, dalam menentukan pesan moral, sebaiknya kita harus membaca dulu, kemudian memahami dengan cermat suatu dongeng sebelum kita menentukan pesan moral, ya. Pertamanya dibaca, setelah dibaca dipahaminya dengan cermat, ya. Setelah itu baru kita menentukan pesan moral. Nah, pernahkah kalian membaca nih dongeng tentang Malin Kundang, ya? Nah, dalam dongeng Malin Kundang, situ ada pesan moralnya yang bisa kita ambil atau kita petik, ya, untuk kita buat pembelajaran kita ke depannya, yaitu bahwa dalam pesan moral dalam dongeng Malin Kundang, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan kita harus selalu menghormati mereka, ya. Nah, dalam pesan moral ini ya sebaiknya kalau itu kita lakukan, ya. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan kita harus selalu menghormati mereka, ya. Mungkin cukup sekian penjelasan Bulita untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya Bulita mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.